Pada suatu hari, Raja Dusmanta pergi berburu ke hutan bersama para pengawalnya. Setelah puas mengejar hewan buruan, sang raja melanjutkan perjalanan kembali pulang ke istana. Di perjalanan, raja merasa sangat haus, sementara persediaan air yang mereka bawa sudah habis. Saat itulah ia melihat sebuah rumah di tepi hutan. Kata penduduk yang tinggal di sekitar sana, rumah itu adalah kediaman Resi Kanwa yang termasyhur. Lalu Raja Dusmanta memutuskan untuk mengunjungi Resi Kanwa. Kediaman Resi Kanwa dihiasi oleh taman-taman bunga yang sangat indah. Saat raja memasuki halaman rumah itu, raja bertemu dengan seorang gadis cantik yang sedang menyirami bunga-bunga. Raja langsung jatuh cinta dengan gadis itu. "Siapakah namamu, wahai gadis jelita?" tanya sang raja. "Nama hamba Syakuntala, putri dari Resi Kanwa," jawab gadis itu. Setelah berbincang-bincang, akhirnya sang raja memutuskan untuk menikahi Syakuntala. Namun Syakuntala menolak karena ayahnya sedang tidak di rumah. Tapi raja terus mendesak dan berkata bahwa setiap gadis dewasa bisa memutuskan sendiri nasibnya, termasuk untuk urusan pernikahan, dan itu tidak bertentangan dengan ajaran Dharma. Mendengar itu, Syakuntala berkata, "Bila itu memang cara yang dibenarkan oleh agama, dan bila sesungguhnya hamba berhak memutuskan untuk diri hamba sendiri, dengarkanlah wahai pria utama keturunan bangsa Puru. Ada syarat-syarat yang harus Paduka penuhi. Berjanjilah bahwa apapun yang hamba pinta akan Paduka kabulkan. Anak laki-laki yang akan hamba lahirkan kelak harus menjadi putra mahkota. Itulah syarat hamba." Tanpa berpikir panjang, Dusmanta langsung menyanggupi syarat dari Syakuntala dan mereka pun menikah. Setelah tinggal beberapa hari bersama Syakuntala di pertapaan itu, akhirnya tiba waktunya raja harus kembali ke ibu kota kerajaan. Ia berjanji suatu hari akan melakukan upacara penjemputan yang layak untuk Syakuntala istrinya. Walaupun berat hati ditinggalkan sang suami, Syakuntala harus rela melepas kepergiannya. Setelah raja pergi, Resi Kanwa pun pulang ke pertapaannya. Syakuntala merasa malu dan tidak menyambut ayahnya seperti biasa. Dengan ketajaman pikirannya, sang resi pun tahu apa yang terjadi. Karena kasihnya kepada putrinya, beliau pun tak merasa marah dan merestui pernikahan putrinya dengan Raja Dusmanta. Setelah beberapa bulan berlalu, akhirnya Syakuntala hamil dan melahirkan seorang putra yang tampan. Syakuntala merasa bahagia karena keinginannya akan terpenuhi. Kelak putranya akan menjadi pewaris tahta ayahnya. Namun di sisi lain ia juga merasa sedih karena sampai sekarang Dusmanta belum datang juga untuk menjemputnya. Setelah mendapat nasihat dari ayahnya, Syakuntala dan anaknya memutuskan untuk pergi ke istana Raja Dusmanta. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka tiba di istana kerajaan. Saat itu, Raja Dusmanta sedang duduk bersama para pendeta, menteri, dan perwira kerajaan. Sesampainya di sana, bukannya disambut oleh sang raja, namun mereka malah ditolak. Walaupun Syakuntala sudah panjang lebar menjelaskan asal-usul dirinya dan anaknya, tapi raja tak mau mengakui mereka. Dengan sedih dan kecewa, akhirnya Syakuntala pergi meninggalkan Dusmanta. Begitu Syakuntala dan anaknya pergi, terdengarlah suara dari langit. "Wahai Raja Dusmanta, terima dan sayangilah anakmu, buah rahim Syakuntala. Kau akan tertimpa malapetaka besar jika menyia-nyiakan dia. Anak yang berjiwa agung itu akan dikenal dengan nama Bharata, artinya yang dipuji.
Kemudian suara dari kahyangan itu pun lenyap. Setelah mendengar suara ajaib itu, raja pun merasa lega dan berkata, "Wahai rakyatku, kalian sendiri sudah mendengar sabda dari kahyangan itu. Sesungguhnya aku sudah menerima mereka sebagai anak dan istriku sejak awal. Namun jika aku langsung mengikuti kata-kata Syakuntala dan memungut dia sebagai anakku begitu saja, rakyatku pasti curiga dan anakku dianggap anak haram." Akhirnya Raja Dusmanta memerintahkan agar dibuatkan upacara khusus untuk menyambut permaisuri dan putra mahkota. Syakuntala merasa bahagia dan anaknya diberi nama Bharata yang kelak menjadi raja termasyhur dan keturunannya menjadi bangsa yang sangat besar dan dihormati. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang resi muda yang sakti, namanya Resi Parasara. Suatu hari, ia ingin menyeberangi sungai Yamuna. Di tepi sungai, ia berjumpa dengan seorang gadis cantik yang bekerja sebagai tukang perahu yang menyeberangkan orang yang mau lewat. Resi Parasara kemudian diantar oleh gadis cantik itu. Namun Resi Parasara tiba-tiba mencium bau amis setelah naik perahu yang dikemudikan oleh gadis cantik itu. Kemudian sang resi muda pun bertanya kepada gadis itu tentang asal-usul bau amis itu berasal dari mana. Lalu gadis itu menjawab bahwa bau amis itu berasal dari tubuhnya. "Mohon maaf atas ketidaknyamanan tuanku. Bau amis ini sudah ada sejak hamba baru dilahirkan," kata sang gadis. Mendengar penjelasan itu, sang resi pun merasa kasihan kepada sang gadis. Terlepas dari itu juga, ia merasa tertarik dengan paras gadis yang rupawan itu. Kemudian sang resi dengan kesaktiannya berusaha membantu menyembuhkan sang gadis dari bau amis itu. Ajaib, hanya dengan sekali sentuh, bau amis itu bisa disembuhkan. Bahkan tubuh gadis itu sekarang mengeluarkan bau harum yang semerbak. Resi Parasara pun semakin jatuh hati kepada gadis itu. Sang gadis sangat gembira dan berkata, "Terima kasih, wahai resi yang sakti. Perkenalkan, nama hamba Durgandini. Siapakah nama tuanku?" Lalu sang resi menjawab, "Namaku Resi Parasara." Mereka pun menjadi akrab, dan tanpa disadari mereka sudah saling jatuh cinta. Resi Parasara dan Durgandini lalu merapatkan perahu mereka di sebuah pulau kecil di tengah sungai Yamuna. Di pulau kecil itulah mereka memadu kasih. Dari hasil hubungan cinta antara Resi Parasara dan Dewi Durgandini, kemudian lahir seorang putra yang diberi nama Abhiyasa atau Krishna Dwipayana. Krishna karena berkulit gelap dan Dwipayana karena lahir di tengah pulau. Krishna Dwipayana atau Abhiyasa merupakan anak ajaib yang setelah dilahirkan tidak lama saja langsung menjadi dewasa dan bisa menguasai berbagai ajaran suci dan filsafat. Setelah beberapa lama tinggal bersama di pulau kecil itu, akhirnya tiba waktunya bagi Resi Parasara kembali ke hutan untuk menjadi seorang pertapa. Namun Dewi Durgandini menolak ikut bersama sang resi karena tidak ingin hidup sebagai seorang pertapa. Akhirnya sang resi bersama putranya pergi untuk meninggalkan sang dewi. Sebelum pergi meninggalkan Dewi Durgandini, Resi Parasara dengan kesaktiannya mengembalikan kesucian tubuh Dewi Durgandini sebagai seorang gadis perawan. Putra Dewi Durgandini yaitu Resi Abhiyasa
lalu memberikan penghormatan kepada ibundanya dan menyatakan siap memberikan bantuan kapanpun ia diminta oleh ibunya. Sejak ditinggalkan oleh Resi Parasara dan putranya, Dewi Durgandini yang sudah tidak berbau amis lagi dikenal dengan nama Dewi Setiawati. Demikianlah kisah kelahiran Resi Abhyasa yang kelak dikenal sebagai penulis atau pencatat sejarah Mahabharata, dan beliau juga terlibat langsung dalam kisah besar tersebut. Resi Abhyasa diceritakan tinggal di hutan tidak jauh dari Kurukshetra, tempat di mana perang Bharatayuddha terjadi, sehingga beliau bisa menceritakan atau menuliskan kisah Mahabharata secara Tersebutlah seorang raja agung bernama Prabu Sentanu. Ia memerintah di Hastinapura, kerajaan para keturunan dinasti Kuru. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang gadis cantik jelita di pinggir sungai Gangga. Raja Sentanu tak bisa menahan gejolak asmara yang dirasakannya kepada gadis itu. Maka ia pun memintanya untuk menjadi istrinya. Wahai putri yang cantik jelita, aku berjanji memberikan segalanya untukmu jika engkau mau menjadi permaisuriku, kata Raja Sentanu merayu gadis itu. Sang putri lalu membalas, wahai rajaku yang agung, hamba bersedia menjadi istri Baginda, asalkan Paduka Raja berjanji memenuhi syarat yang hamba ajukan. Apa syarat yang harus aku penuhi? Tanya sang raja. Lalu gadis itu menjawab, syaratnya adalah tak seorang pun boleh bertanya tentang asal-usul hamba, dan apapun yang hamba lakukan, baik atau buruk, Baginda tak boleh melarang atau marah kepada hamba. Jika Tuan melanggar syarat-syarat itu, maka saat itu juga hamba akan pergi meninggalkan tuanku. Apakah Baginda bisa memenuhi syarat yang hamba ajukan? Tanpa memikirkan lebih jauh lagi, Raja Sentanu yang sedang dimabuk asmara menyetujui semua persyaratan yang diajukan oleh putri itu. Akhirnya, tanpa tahu nama dan asal-usul yang jelas, sang raja membawa putri cantik itu ke istana dan dijadikannya permaisuri. Raja sangat mencintai istrinya karena selain cantik, ia juga sangat berbakti kepadanya. Sampai akhirnya sang raja mengetahui bahwa permaisurinya sudah mengandung, maka lengkaplah kebahagiaan yang ia rasakan. Setelah 9 bulan berlalu, kini tibalah saatnya bagi sang permaisuri melahirkan. Tiba-tiba sang dewi memohon diri untuk pergi ke sungai Gangga untuk melahirkan. Tapi ia tak ingin ada orang lain yang menemaninya, bahkan sang raja. Karena Raja Sentanu terikat oleh janjinya sendiri, maka ia tidak bisa melarang keinginan istrinya. Maka pergilah sang dewi seorang diri. Sampai di tepian sungai, ia mencari tempat yang aman untuk melahirkan. Namun bayi yang dilahirkannya langsung dibuangnya ke sungai. Setelah membersihkan diri, lalu sang dewi kembali pulang ke istana. Sesampainya di istana, sang raja sangat gembira, berharap untuk menyambut kedatangan bayinya. Namun sang raja sangat terkejut setelah melihat istrinya kembali tanpa sang bayi. Sang raja juga heran melihat wajah istrinya yang tenang, bagaikan tak pernah terjadi apa-apa. Tetapi sang raja tidak bisa berbuat banyak, karena ia terikat oleh janji yang ia ucapkan. Disambutnya sang istri dengan baik, dan mereka pun melanjutkan kehidupan seperti biasa. Setelah beberapa bulan berlalu, permaisuri kembali hamil, dan ketika waktu melahirkan tiba, kembali ia memohon diri untuk pergi ke sungai Gangga seorang diri. Untuk yang kedua kalinya, sang dewi melahirkan bayinya, kemudian langsung dibuangnya ke sungai.
Kejadian ini berulang-ulang sampai 7 kali. Melihat kejadian ini, sang raja sudah tak kuasa menahan diri lagi. Sudah terlalu lama ia bersabar untuk tak bertanya tentang hal aneh yang istrinya lakukan. Saat permaisuri akan melahirkan anak ke-8-nya, sang raja diam-diam mengikutinya dari belakang. Alangkah terkejutnya sang raja ketika melihat istrinya akan menceburkan bayi yang baru ia lahirkan ke sungai Gangga. Tanpa berpikir panjang dan melupakan sumpahnya, sang raja berteriak untuk menghentikan pembunuhan kejam yang dilakukan oleh seorang ibu. Sambil berteriak, sang raja menarik tangan sang dewi. Lalu sang dewi berkata, "Baiklah Paduka Raja, aku tidak akan membuang bayi ini. Tapi Paduka telah melanggar janji yang engkau ucapkan. Itu artinya sudah saatnya aku meninggalkanmu. Sekarang aku akan membawa bayi ini dan mengasuhnya sampai cukup besar. Setelah itu, kuserahkan kepadamu. Kelak, anak ini akan menjadi orang besar yang dikenal oleh dunia." Lalu, permaisuri melanjutkan kisah tentang asal-usulnya. "Sebelum aku pergi, maka ketahuilah bahwa sebenarnya aku terpaksa memainkan peran duka ini. Sebenarnya aku adalah Batari Gangga. Resi Wasista mengutuk 8 wasu untuk dilahirkan di bumi, dan mereka memohon kepadaku untuk menjadi ibu mereka. Dengan pertolonganmu Baginda, aku melahirkan mereka sebagai anak-anakmu. Tapi aku harus membuat bayi-bayi itu langsung setelah lahir untuk melepaskan mereka dari kutuk pastu itu." Setelah mendengar penjelasan dari Dewi Gangga, akhirnya Raja Sentanu bisa menerima. Kemudian mereka pun berpisah. Sementara bayi yang baru dilahirkan dibawa oleh Dewi Gangga untuk dibesarkan. Bayi itu diberi nama Dewa Brata, yang kelak ketika dewasa dikenal dengan nama Bisma. Sepeninggal Dewi Gangga dan putranya Dewa Brata, Raja Sentanu bekerja keras mengurus kerajaan sehingga rakyat pun sejahtera dan makmur. Sementara itu, Dewa Brata dilatih oleh para guru yang sangat hebat di Kahyangan. Ia pun tumbuh menjadi pemuda yang tangkas, menguasai berbagai senjata dan siasat perang. Selain itu, Dewa Brata juga belajar ilmu Weda, sehingga ia tumbuh dewasa dengan sifat yang luhur dan bijaksana. Setelah cukup menguasai semua ilmu yang harus dipelajari oleh seorang ksatria, akhirnya tiba waktunya bagi Dewa Brata untuk kembali ke dunia, menemui ayahnya, yaitu Prabu Sentanu. Suatu hari, Raja Sentanu sedang merenung di tepi sungai Gangga, mengenang anak dan istrinya yang telah lama menghilang meninggalkan dirinya. Lalu tiba-tiba muncullah Dewi Gangga. "Wahai Prabu Sentanu, seperti janjiku dulu, aku akan menyerahkan Dewa Brata kepadamu saat ia sudah dewasa dan menguasai berbagai ilmu olah senjata maupun ilmu Weda. Maka hari inilah waktunya. Terimalah dia sebagai putramu. Kelak ia akan menjadi ksatria besar yang ahli dalam siasat perang dan menjadi senapati agung," kata Dewi Gangga. Raja Sentanu merasa sangat bahagia dan terharu melihat putranya yang sudah menjadi dewasa dan menguasai berbagai ilmu. Kemudian Raja Sentanu membawa Dewa Brata tinggal di istana. Dewa Brata lalu dinobatkan sebagai putra mahkota dan mendampingi raja dalam memerintah. Dia pula kelak akan mewarisi tahta kerajaan dari ayahnya. Dengan bantuan dari Dewa Brata, maka kerajaan Hastina pun semakin makmur dan disegani. Setelah beberapa tahun berlalu, suatu hari Raja Sentanu berjalan-jalan di tepi sungai Yamuna. Tiba-tiba ia berjumpa dengan seorang gadis yang sedang melamun.
Dari tubuh gadis itu tercium keharuman surga yang membuat hati Raja Sentanu jatuh cinta. Sejak ditinggal oleh Dewi Gangga, Raja Sentanu berusaha menahan hasrat cintanya dan menyibukkan diri dengan mengurus kerajaan dan rakyatnya. Namun demi melihat kecantikan dan keharuman gadis cantik itu, ia pun kembali terjerat oleh api asmara. Lalu sang raja mendekati gadis itu dan berkata, "Wahai putri cantik jelita, siapakah namamu dan dari mana asalmu? Maukah engkau menjadi istriku?" Lalu dijawablah oleh sang gadis, "Ampun tuanku, nama hamba Setiawati. Hamba adalah putri kepala nelayan di kampung ini. Hamba persilahkan Paduka membicarakan permintaan itu dengan ayah hamba, semoga ia menyetujui." Kemudian, dengan diantar oleh Dewi Setiawati, Raja Sentanu pergi menemui kepala kampung itu. Ayah Dewi Setiawati adalah orang yang cerdik, sehingga ia mengetahui apa maksud kedatangan sang raja. Sambil menyembah, lalu ia pun berkata, "Wahai Paduka yang mulia, hamba izinkan putriku Paduka Pinang sebagai istri. Namun ada syarat yang harus dipenuhi." "Apa syaratnya, Bapak Nelayan?" tanya sang raja. Lalu kepala nelayan menjawab, "Jika anak hamba kelak melahirkan seorang putra, maka Paduka harus menobatkannya sebagai putra mahkota. Itulah syaratnya, Paduka." Mendengar syarat yang diajukan oleh kepala kampung itu, sang raja pun mengurungkan niatnya untuk meminang gadis itu. Walaupun ia begitu tergila-gila dengan Dewi Setiawati, namun ia juga begitu sayang kepada Dewa Brata yang telah dinobatkannya sebagai putra mahkota. Sungguh tidak pantas dan memalukan jika ia harus menyingkirkan putranya hanya karena lebih menuruti hasrat cintanya. Dengan perasaan kecewa, akhirnya Raja Sentanu membatalkan niatnya untuk melamar Dewi Setiawati dan kembali ke istana. Sejak saat itu, sang raja menjadi gundah karena ia tak bisa melupakan gadis cantik itu, namun tak mungkin juga mengkhianati putranya Dewa Brata. Sampai akhirnya sang raja jatuh sakit karena hati dan pikirannya yang terus bergejolak. Suatu hari, Dewa Brata pun mengetahui kondisi ayahnya yang sedang murung dan bersedih. Lalu Dewa Brata bertanya kepada ayahnya, "Ayahanda adalah seorang raja besar yang mempunyai segalanya. Apakah yang membuat ayahanda murung?" tanya Dewa Brata. Lalu sang raja menjawab, "Benar anakku, semua ayah bisa dapatkan, namun ada kecemasan dalam hatiku. Saat ini kau adalah satu-satunya putraku. Tetua dulu bilang, jika punya satu orang putra, sama dengan tidak punya anak sama sekali. Dunia ini tidak pasti, perang bisa terjadi kapan saja. Jika terjadi sesuatu denganmu, maka habislah keturunan keluarga kita." Raja Sentanu berusaha menyembunyikan isi hatinya yang sesungguhnya karena malu kepada anaknya. Sebagai anak yang bijaksana dan setia, Dewa Brata menyadari ada yang disembunyikan oleh ayahnya. Oleh karena itu, ia tidak bertanya lebih jauh lagi, melainkan ia bertanya kepada kusir kereta Raja Sentanu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Lalu kusir kereta itu menerangkan tentang apa yang terjadi dengan Raja Sentanu dari awal bertemu dengan Dewi Setiawati sampai syarat lamaran yang tidak bisa dipenuhi oleh Raja Sentanu. Mendengar keterangan sang kusir, Dewa Brata langsung menuju rumah kepala kampung nelayan itu untuk meminang Dewi Setiawati untuk ayahnya. Kepala kampung nelayan tetap pada pendiriannya. "Wahai pangeran, hamba bisa merestui anak hamba dipinang oleh Paduka Raja jika anaknya kelak dinobatkan sebagai putra mahkota.
Mendengar itu, Dewa Brata lalu berkata, "Baiklah, aku berjanji jika kelak anakmu melahirkan bayi laki-laki, maka anak itulah yang akan menjadi raja menggantikan ayahku." Sambil bersujud, kepala kampung nelayan lalu berkata, "Wahai pangeran yang berhati mulia, bagaimana hamba bisa yakin kalau kelak keturunan dari pangeran sendiri tidak mempermasalahkan hal ini? Pastinya mereka akan menuntut hak-hak mereka." Lalu Dewa Brata pun mengucapkan sumpahnya di hadapan kepala kampung itu. "Demi ayahku, aku bersumpah, aku tidak akan kawin seumur hidupku, agar aku tidak mempunyai keturunan. Aku akan mengabdikan diriku untuk kepentingan kerajaan dan kesucian." Setelah mengucapkan sumpah itu, langit pun bergemuruh, tanda bahwa Dewata mendengar sumpah yang diucapkan oleh Dewa Brata. Sejak saat itu, Dewa Brata dikenal dengan nama Bhisma, yang artinya seorang yang telah mengucapkan sumpah yang berat dan suci. Dewa pun menganugerahkan Bhisma kemampuan untuk menentukan sendiri hari kematiannya. Akhirnya Raja Sentanu menikah dengan Dewi Setiawati. Dari pernikahan ini lahirlah 2 orang putra, yaitu Citrangada dan Wicitrawirya. Dari pernikahan antara Prabu Sentanu dan Dewi Setiawati, lahirlah 2 orang putra yang gagah dan tampan, yaitu Citragada dan Wicitrawirya. Citragada, sang kakak, mewarisi sifat kesatria ayahnya. Ia pandai ilmu olah senjata dan bela diri. Sedangkan sang adik Wicitrawirya lebih senang belajar sastra-sastra Weda, sehingga ia menjadi pangeran yang bijaksana. Di bawah bimbingan Bhisma, kakak tirinya, kedua pangeran Hastina ini tumbuh dewasa. Dewi Setiawati merasa bahagia karena harapannya agar putranya menjadi penerus tahta kerajaan Hastina akan segera tercapai. Saat 2 pangeran ini menginjak usia remaja, Raja Sentanu meninggal dunia karena sudah lanjut usia. Bhisma telah bersumpah tidak akan menjadi raja, maka Pangeran Citragada naik tahta menggantikan ayahnya. Dengan dibantu oleh Bhisma sang kakak tiri, Citragada memerintah dengan bijaksana. Setelah Citragada menjadi raja, kerajaan Hastinapura semakin makmur dan disegani oleh kerajaan-kerajaan lainnya. Banyak kerajaan lain yang takluk di bawah kerajaan Hastinapura. Bahkan beberapa kerajaan dengan sukarela bergabung dan memohon perlindungan karena Citragada dikenal sebagai raja yang kuat dan bijaksana, apalagi dibantu oleh Bhisma. Namun tidak semua kalangan senang atas keberhasilan raja muda ini. Salah satunya yang menganggap Citragada sebagai ancaman adalah seorang raja Gandarwa atau bangsa raksasa yang juga bernama Citragada. Surat tantangan diberikan oleh Raja Gandarwa tersebut. Ia marah karena merasa 2 raja dengan nama yang sama tidak mungkin akan hidup bersama dalam satu zaman. Maka ia berpikir bahwa salah satu di antaranya harus mati. Citragada putra Sentanu menerima tantangan tersebut. Lalu terjadilah perang tanding antara Citragada putra Sentanu dan Citragada Raja Gandarwa.
yang berlangsung di tepi sungai Saraswati. Baik Citragada manusia maupun Citragada Gandarwa sama-sama kuat dan sakti. Namun Citragada Gandarwa lebih mahir dalam ilmu sihir dan tipu muslihat. Setelah bertempur sengit, Citragada putra Sentanu akhirnya gugur. Dewi Satyawati merasa sangat sedih dan kehilangan. Kini tinggal satu harapan yang tersisa, yaitu putra bungsunya, Wicitrawirya. Setelah Citragada gugur, maka kerajaan diserahkan kepada Pangeran Wicitrawirya. Karena Wicitrawirya masih sangat muda, maka Bisma membantunya dalam urusan pemerintahan dan tunduk di bawah arahan Ibu Suri Setyawati. Setelah Citragada gugur melawan Raja Gandarwa, maka Pangeran Wicitrawirya naik tahta. Namun Prabu Wicitrawirya tidak seperti kakaknya Prabu Citragada yang mempunyai kekuatan fisik dan keahlian olah senjata. Ia lebih suka tinggal di dalam istana ketimbang mengurus kerajaan. Ibu Suri Setyawati mulai cemas melihat kondisi ini, apalagi Wicitrawirya sering sakit-sakitan. Ibu Suri Setyawati ingin agar Wicitrawirya segera menikah sehingga mendapatkan keturunan. Suatu hari terdengar berita bahwa akan diadakan sayembara memperebutkan putri dari kerajaan Kasi. Karena kondisi fisik Wicitrawirya yang tidak mungkin mengikuti sayembara itu, maka Ibu Suri Setyawati menugaskan Bisma untuk mewakili adiknya. Dengan patuh dan penuh rasa tanggung jawab, Bisma pergi mengikuti sayembara tersebut. Setibanya di negeri Kasi, Bisma melihatlah banyak pangeran dan putra mahkota dari seluruh penjuru negeri berkumpul untuk mengikuti sayembara tersebut. Semua pangeran tahu kalau Bisma tidak boleh menikah dan mengejeknya karena usianya yang sudah agak tua. "Hei kau pangeran tua, untuk apa kau datang dalam sayembara ini? Bukankah kau sudah bersumpah tidak akan menikah?" ejek salah satu raja peserta sayembara. Tapi Bisma tidak peduli dan menantang semua pangeran yang hadir. "Aku datang mewakili adikku Prabu Wicitrawirya. Wahai kalian ksatria, datang dan lawanlah aku, Bisma." Satu persatu pangeran dan raja-raja muda itu mulai melawan Bisma. Namun tak satu pun yang bisa mengalahkannya. Setelah semua pangeran kalah, dengan cepat Bisma menyambar ketiga putri Raja Kasi, yaitu Putri Amba, Ambika, dan Ambalika, dan melarikannya dengan kereta kudanya. Sebenarnya hanya dua putri yang disayembarakan, yaitu Ambika dan Ambalika, sedangkan Dewi Amba telah bertunangan dengan Raja Salwa dari kerajaan Saubala. Mengetahui tunangannya diculik oleh Bisma, Raja Salwa mengejar Bisma. Bisma dihujani anak panah dari belakang oleh Raja Salwa, tapi Bisma tidak berhenti dan terus memacu kereta kudanya. Raja Salwa terus mengejar dan melepas anak panahnya. Hal ini membuat Bisma kesal. Lalu dengan kesaktiannya, ia mengeluarkan busurnya dan membidik Raja Salwa. Karena kesaktiannya, anak panah yang dilepaskan oleh Bisma
meledak dan menewaskan kuda yang ditunggangi Raja Salwa. Raja Salwa pun terluka sehingga tak bisa melanjutkan pengejarannya. Bisma merasa sudah menang dan segera pulang ke Hastinapura membawa 3 putri tersebut untuk dinikahkan dengan adik tirinya, yaitu Prabu Wicitrawirya. Sesampainya di Hastinapura, Ibu Suri Setyawati menyambut kedatangan Bisma dan 3 putri dari kerajaan Kasi itu dengan sukacita. Pernikahan Raja Muda dengan ketiga putri itu pun segera akan dilangsungkan. Bisma berhasil melarikan 3 putri yang akan dinikahkan dengan adik tirinya yang menjadi Raja Hastinapura. Saat upacara pernikahan akan dilangsungkan antara Wicitrawirya dengan 3 putri Raja Kasi, yaitu Dewi Amba, Ambika, dan Ambalika. Tiba-tiba Dewi Amba menolak dan menjelaskan kalau dirinya telah bertunangan dengan Raja Salwa. Sesuai dengan tradisi, putri yang telah bertunangan tidak boleh dipaksa untuk menikah dengan pria lain. Maka Ibu Suri Setyawati memerintahkan Bisma untuk mengantar Dewi Amba kepada tunangannya, yaitu Raja Salwa. Sesuai perintah Ibu Suri, berangkatlah Bisma untuk mengantar Dewi Amba kepada Raja Salwa di negeri Saubala. Setelah bertemu dengan Raja Salwa, Dewi Amba menjelaskan apa yang terjadi dan dia ingin agar Raja Salwa mau menikahinya. Namun Raja Salwa yang telah merasa dikalahkan oleh Bisma tidak mau menerima Dewi Amba lagi. Lalu Dewi Amba kembali ke Hastinapura dan meminta pertanggungjawaban dari Bisma. Bisma kemudian meminta Wicitrawirya menerima Dewi Amba menjadi istrinya. Namun ia menolak karena Dewi Amba sudah memberikan hatinya kepada orang lain. Dewi Amba menjadi sangat kecewa dan sedih. Ia lalu menyalahkan Bisma sebagai penyebab penderitaannya ini. Bisma merasa kasihan, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena ia telah bersumpah tidak akan menikah seumur hidupnya. Setelah itu, Dewi Amba bertemu dengan Parasurama yang tidak lain adalah guru dari Bisma. Dewi Amba lalu menceritakan masalah yang ia alami kepada Parasurama. Mendengar cerita Dewi Amba, Parasurama merasa kasihan. Parasurama lalu menemui Bisma untuk membujuknya agar mau menikahi Dewi Amba. Namun Bisma tetap pada pendiriannya, tidak akan menikah seumur hidupnya. Hal ini membuat Parasurama kesal, lalu menantang Bisma untuk bertarung. Dengan terpaksa, Bisma harus bertarung melawan gurunya sendiri yang dikenal sebagai titisan Batara Wisnu. Pertarungan mereka berlangsung dengan sengit selama 23 hari dan keduanya menunjukkan kekuatan yang seimbang. Pada hari ke-24, Parasurama dan Bisma berniat menggunakan senjata sakti
yang dapat menghancurkan dunia. Dewata pun akhirnya turun dari kahyangan untuk menghentikan mereka. Sehingga pertarungan antara Bisma dan Parasurama berakhir imbang. Setelah Parasurama gagal membujuk Bisma, Dewi Amba memutuskan untuk mengasingkan diri ke dalam rimba untuk bersemedi. Ia bertapa memohon keadilan dari Dewata. Dewi Amba ingin membalas sakit hatinya kepada Bisma yang menjadi penyebab nasib buruk yang menimpanya. Setelah bertahun-tahun bertapa dengan kusuk, akhirnya Batara Siwa datang di hadapannya. Lalu Batara Siwa memberikan anugerah bahwa Dewi Amba akan bisa membunuh Bisma di kehidupannya yang selanjutnya. Mendapat anugerah itu, Dewi Amba tak mau menunggu lebih lama lagi. Lalu ia membuat api unggun yang besar dan melakukan satya dengan melompat ke dalam kobaran api yang besar. Tubuhnya langsung habis terbakar dan jiwanya bereinkarnasi sebagai putri Raja Drupada dengan nama Sri Kandi. Suka video-video dari kami, tekan subscribe dan like. Terima kasih atas dukungannya. Wicitrawirya menikahi dua putri dari kerajaan Kasi yang dimenangkan oleh kakak tirinya Bisma. Upacara pernikahan pun berlangsung meriah dan megah. Dewi Setiawati sekali lagi merasakan kebahagiaan dan harapan akan kejayaan yang diidamkannya. Raja Wicitrawirya hidup bahagia dengan kedua istrinya. Namun walaupun telah beberapa tahun berlalu, sang raja belum juga mempunyai keturunan. Bahkan kondisi kesehatan sang raja pun semakin memburuk. Sang raja semakin sering sakit. Hal ini kembali menimbulkan kecemasan di hati sang Ibu Suri. Benar saja firasat buruk Ibu Suri Setiawati menjadi kenyataan. Prabu Wicitrawirya meninggal dunia tanpa meninggalkan seorang putra. Ibu Suri menyesali keserakahannya. Semua harapan dan cita-citanya kini musnah. Lalu Ibu Suri meminta Bisma membatalkan sumpahnya untuk menikahi kedua janda Wicitrawirya. Namun Bisma menolaknya. Kemudian Ibu Suri ingat akan keberadaan anaknya dari hubungannya dengan Resi Parasara, yaitu Resi Abiyasa. Lalu Ibu Suri menceritakan tentang anaknya tersebut kepada Bisma. Resi Abiyasa dikenal memiliki kekuatan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Resi Abiyasa diharapkan bisa membantu dua janda Wicitrawirya agar bisa mempunyai keturunan melalui upacara Putro Padana. Ibu Suri kemudian memerintahkan Bisma untuk menjemput Bagawan Abiyasa. Bisma pun melaksanakan perintah ibu tirinya untuk menjemput Resi Abiyasa di tengah hutan. Sesampainya di pertapaan Resi Abiyasa dan ayahnya Resi Parasara, kemudian Bisma memperkenalkan dirinya dan menjelaskan tujuan kedatangannya. Setelah mendengar penjelasan Bisma, maka Resi Abiyasa yang begitu berbakti kepada ibunya
menerima permintaan Bisma. Setelah mendapat restu dari Resi Parasara, sang ayah, maka berangkatlah Resi Abhyasa ke Hastinapura. Setibanya di Hastinapura, Ibu Suri menyambut Resi Abhyasa dan memerintahkan kedua menantunya agar mempersiapkan diri mengikuti upacara niyoga yang akan dilakukan oleh Resi Abhyasa. Yang pertama melakukan ritual ini adalah Putri Ambika. Saat Resi Abhyasa mendekati Putri Ambika, ia merasa takut karena wajah sang resi yang buruk rupa dan hitam, sehingga Dewi Ambika menutup matanya saat ritual berlangsung. Saat upacara selesai, sang resi meramalkan kalau anak yang lahir nantinya akan bermata buta. Dan benar saja, Dewi Ambika melahirkan putra buta yang diberi nama Dresta-rastra. Ibu Suri Setyawati sangat kecewa dengan menantunya, yaitu Dewi Ambika. Selanjutnya menyuruh Dewi Ambalika agar tidak menutup mata saat mengikuti upacara Putropadana tersebut. Ketika Dewi Ambalika didekati oleh Resi Abhyasa, ia berusaha tidak menutup mata. Namun ia memalingkan wajahnya karena takut, dan juga wajahnya menjadi pucat. Setelah upacara selesai, Resi Abhyasa meramalkan anak yang lahir kelak akan berwajah pucat dan sedikit cacat di bagian leher. Seperti ramalan Resi Abhyasa, maka Dewi Ambalika melahirkan seorang putra yang berwajah pucat yang diberi nama Pandu. Ibu Suri Setyawati belum puas dengan kedua cucu yang telah dilahirkan menantunya, dan meminta Dewi Ambika agar mau melakukan ritual sekali lagi sehingga mendapatkan putra yang sehat. Karena tidak mau lagi menemui Resi Abhyasa, maka Ambika mengirimkan seorang pelayan untuk melakukan ritual. Pelayan tersebut mengikuti ritual dengan baik, sehingga sang resi berkata bahwa kelak anak yang akan dilahirkan dari rahim pelayan tersebut akan berperilaku mulia. Resi Abhyasa juga berkata bahwa anak yang akan dilahirkan sang pelayan merupakan penjelmaan Bhagawan Dharma. Anak tersebut kemudian diberi nama Widura. Pada awalnya, Ibu Suri Setyawati menolak Widura sebagai cucunya. Namun Bisma dan Resi Abhyasa memberikan nasihat kepada Ibu Suri agar Widura juga dibesarkan layaknya pangeran di istana. Pandu bersama dua saudaranya dibesarkan oleh kedua ratu dengan penuh kasih sayang. Ketiga pangeran Hastina ini belajar berbagai ilmu dari pamannya, yaitu Bisma dan Guru Kripacarya. Pandu memiliki bakat di bidang ilmu memanah dan tata negara. Sedangkan kakaknya Dresta-rastra, walaupun buta, namun memiliki kekuatan yang setara dengan 100.000 tenaga gajah. Selain itu, Dresta-rastra mampu meremukkan benda apapun, bahkan besi sekalipun dengan kedua tangannya. Sedangkan Widura merupakan anak yang paling bijaksana jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya.
Ia lebih tertarik dengan ilmu filsafat dan hukum ketatanegaraan, sehingga kelak akan menjadi menteri raja. Saat usia mereka sudah cukup dewasa, maka Pandu diangkat menjadi panglima perang, sedangkan Drestarasta diangkat sebagai putra mahkota. Namun karena Drestarasta buta, Pandu menggantikannya dan memerintah atas nama Drestarasta. Sedangkan Widura menjadi penasehat raja dan menemani Drestarasta. Sesuai dengan tradisi yang berlaku saat itu, maka Drestarastra sebagai putra sulung dinobatkan sebagai putra mahkota yang akan mewarisi tahta Hastinapura. Sedangkan Pandu diangkat sebagai panglima perang sesuai dengan keahliannya dalam ilmu senjata dan siasat perang. Sementara Widura diangkat menjadi penasehat raja karena dia bijaksana dan memahami ilmu filsafat. Sebagai panglima perang, Pandu bertekad memperluas wilayah kerajaan Hastina. Dibantu oleh pamannya Bisma, pasukan Pandu memperoleh banyak kemenangan, sehingga Hastina semakin disegani oleh kerajaan-kerajaan lainnya. Bisma merasa bahwa para pangeran Hastina sudah dewasa dan telah saatnya diberikan tanggung jawab penuh yang sesungguhnya untuk memerintah kerajaan Hastina. Maka Bisma bermaksud untuk menobatkan Drestarasta sebagai raja. Ibu Suri Setyawati setuju dengan pendapat Bisma. Namun ia ingin agar Drestarastra menikah dahulu sebelum dinobatkan untuk menjaga kelangsungan kerajaan dinasti Kuru tersebut. Sesuai dengan petunjuk Ibu Suri Setyawati, maka Bisma pun mencarikan seorang putri yang tepat untuk putra mahkota Drestarastra. Bisma kemudian pergi ke negeri Gandhara yang diperintah oleh Raja Subala. Raja Subala mempunyai seorang putri yang dikenal baik dan berbakti bernama Dewi Gandhari. Bisma tahu jika Dewi Gandhari dianugerahi oleh Dewa Siwa dengan 100 keturunan. Lamaran Bisma pun diterima oleh Raja Subala. Maka pernikahan antara Dewi Gandhari dan Pangeran Hastina pun akan segera dilangsungkan. Dewi Gandhari ditemani oleh kakak laki-lakinya yang bernama Sangkuni, kemudian diboyong ke Hastinapura. Saat mengetahui Gandhari akan dinikahkan dengan Drestarastra yang buta, Sangkuni tidak terima. Tapi demi menjaga hubungan baik negeri Gandhara dan Hastina, maka pernikahan itu pun tetap dilangsungkan. Setelah menikah, Dewi Gandhari memutuskan untuk menutup matanya. Hal ini membuat semua orang terkejut, terlebih Drestarastra yang merasa dihina oleh keputusan istrinya itu. Tapi Gandhari menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan merupakan simbol cinta dan kesetiaannya kepada sang suami. Akhirnya Drestarastra pun tak bisa menghalangi tekad Dewi Gandhari tersebut. Setelah pernikahan Drestarasta dengan Dewi Gandhari, maka penobatan Raja Hastina yang baru akan dilakukan.
Namun tepat saat Drestarasta akan dinobatkan, Widura yang bertugas sebagai Perdana Menteri mengungkapkan pendapatnya bahwa yang berhak menjadi raja adalah Pandu, bukan Drestarasta. Semua orang terkejut dengan pendapat Widura, tapi kemudian Widura menyampaikan alasan yang kuat bahwa kondisi Drestarastra yang buta tidak bisa menjadi raja. Pada awalnya, Pandu menolak tahta Hastinapura karena ia tidak mau melangkahi dan menyakiti hati kakaknya. Namun Bisma dan Widura menasehati Pandu, sehingga pada akhirnya dengan berat hati ia mau menjadi raja. Pandu menganggap jabatan itu adalah hak kakaknya dan ia hanya menjalankan kerajaan atas nama kakaknya. Sejak saat itu, Drestarasta membenci dan kecewa terhadap adiknya Pandu. Begitu juga dengan istrinya Dewi Gandari dan iparnya Sengkuni. Sengkuni bahkan menaruh dendam dan kebencian yang mendalam terhadap Raja Pandu. Setelah penobatan Pandu sebagai raja, maka Hastina menjadi semakin besar dan disegani oleh dunia karena Pandu memerintah dengan bijaksana. Rakyat merasakan kemakmuran setelah Pandu naik tahta. Ibu Suri Setyawati, kedua ratu Ambika dan Ambalika, dan juga Bisma merasa bahagia karena Hastina sudah mendapatkan raja yang tepat. Nama kecil Dewi Kunti adalah Prita. Ia adalah putri kandung dari Raja Surasena. Dewi Kunti adalah adik Basudewa, ayah dari Sri Krishna. Kemudian Dewi Kunti diadopsi oleh pamannya, Raja Kuntiboja, yang tidak mempunyai anak. Sejak kecil, Dewi Kunti terkenal sebagai gadis yang berhati mulia dan berbakti. Pada suatu hari, datanglah Resi Durwasa ke istana untuk mengunjungi Raja Kuntiboja. Dewi Kunti kemudian melayani Resi Durwasa dengan sangat baik. Hal ini membuat Resi Durwasa senang dan terkesan dengan kesopanan dan kebaikan hati Dewi Kunti. Sebagai balas budi, telah menerima dan melayani semua keperluannya selama di istana, maka Resi Durwasa memberikan anugerah berupa mantra kepada Dewi Kunti. Dengan mantra itu, Dewi Kunti bisa memanggil dewata manapun agar turut ke dunia dan menganugerahinya seorang anak. Karena penasaran akan mantra yang diberikan oleh Resi Durwasa, maka Dewi Kunti mencoba mengucapkan mantra tersebut dan membayangkan Dewa Surya. Lalu muncullah Dewa Surya di hadapan Dewi Kunti. "Wahai putri, mantra yang kau ucapkan telah membuatku datang ke hadapanmu. Aku akan mengabulkan anugerah putra kepadamu sesuai dengan mantra yang telah kau ucapkan," sabda Dewa Surya.
Dewi Kunti kaget dan menyesali perbuatannya, karena saat ini ia hanya seorang gadis kecil yang belum menikah. Tidak mungkin ia menerima anugerah putra dari Dewa Surya. Ampuni saya atas kelalaian yang saya perbuat, wahai dewa. Hamba belum siap menerima anugerah itu, kata Dewi Kunti. Tetapi mantra terlanjur terucap dan anugerah itu pun tak bisa ditolak oleh Dewi Kunti. Dewa Surya menjelaskan bahwa putra yang akan dilahirkan oleh Dewi Kunti akan langsung lahir dan Dewi Kunti akan kembali suci seperti semula. Dengan kuasanya, Dewa Surya lalu memberikan seorang putra kepada Dewi Kunti. Anak yang lahir tersebut telah memakai perhiasan yang sangat indah di telinganya, dan di tubuhnya telah dilindungi oleh baju perang yang bisa menangkal segala jenis senjata. Sebelum pergi, Dewa Surya menamai putranya sebagai Karna. Perasaan Dewi Kunti menjadi tidak karuan, antara senang karena mendapat anugerah putra dewa yang sangat tampan dan gagah, namun ia juga merasa takut dan malu jika sampai orang-orang mengetahui jika dirinya telah melahirkan seorang anak, padahal ia belum menikah. Maka Dewi Kunti memutuskan untuk menghanyutkan bayi tersebut di sungai. Setelah itu, Dewi Kunti kembali ke istana dan tetap merahasiakan tentang kelahiran putranya Karna. Bayi Karna kemudian dipungut oleh seorang kusir kerajaan Hastina yang bernama Adirata. Adirata lalu menyerahkan bayi itu kepada istrinya yang bernama Radha dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Radha, ibu angkat Karna, menamainya Basusena. Selain itu, ia juga dikenal dengan nama Radeya yang berarti anak Radha. Walaupun dibesarkan oleh keluarga kusir, jiwa kesatria Basusena tak bisa dibendung. Dari kecil ia bercita-cita menjadi seorang perwira kerajaan. Kelak, Busasena atau Karna akan dinobatkan sebagai Raja Angga dan menjadi salah satu panglima perang Korawa di masa perang Bharatayuddha. Raja Kuntiboja merasa sudah saatnya bagi putrinya Dewi Kunti untuk menentukan seorang suami. Oleh karena itu, sang raja menggelar sebuah sayembara. Banyak pangeran dan raja muda datang untuk mengikuti sayembara tersebut. Salah satunya adalah Raja Pandu. Sayembara itu rupa adu kemahiran bela diri dengan tangan kosong. Sayembara pun berlangsung ketat. Para pangeran mengerahkan seluruh kemampuannya demi mendapatkan hati Dewi Kunti.
Setelah melewati pertarungan selama beberapa hari, maka tampillah Raja Pandu sebagai pemenang. Tepat saat upacara penobatan pemenang sayembara akan dilangsungkan, datanglah Salya. Ia merasa dirinya lah yang pantas menikahi Dewi Kunti. Lalu dengan percaya diri, ia menantang Pandu bertarung dengannya. Salya mengucapkan taruhan. Jika dirinya menang, maka Pandu harus menyerahkan Dewi Kunti kepadanya. Dan sebaliknya, jika ia kalah, maka Pandu akan mendapatkan Dewi Madri, adiknya, sebagai istri. Setelah mendapat persetujuan dari Dewi Kunti, maka Pandu menerima tantangan Salya. Pertarungan keduanya pun berlangsung sengit dan menegangkan. Pada akhirnya Salya harus menerima kekalahannya dan menyerahkan adiknya Dewi Madri kepada Pandu. Setelah itu Dewi Kunti dan Dewi Madri pun diboyong ke Hastinapura untuk melangsungkan pernikahan. Rakyat Hastina menyambut kedatangan rajanya dengan sukacita. Seluruh keluarga istana berbahagia, kecuali Sengkuni yang merasa iri dan tetap menyimpan dendam kepada Pandu. Upacara pernikahan Pandu dan kedua istrinya pun berlangsung dengan hikmat dan pesta pun digelar selama beberapa hari untuk seluruh rakyat Hastina.